Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mu'minin dan mu'minat, hadirin dan hadirat, jamaah Majelis Taklim malam Jumat awal bulan di kajian kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Allah berikan kita semuanya apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan semuanya hajat-hajat dunia kita, hajat-hajat akhirat kita semuanya. Jadi pengikut setia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang bersama kita tamu yang mulia Habib Rosyid bin Yahya. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam dakwahnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Para tokoh agama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semuanya bersama di malam hari ini. Allah berikan kepada kita keistiqomahan yang tanpa batas. Ini merupakan anugerah, merupakan karunia yang tidak diberikan kepada sembarang orang, yang tidak diberikan kepada sembarang manusia, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ilmu keistiqomahan buat kita semuanya hanya terhadap orang-orang yang dicintai dan disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Orang istiqomah itu susah. Orang mau continue, mau berlanjut, mau terus, mau konsisten itu susah. Makanya iman tuh kadang kembang kempis, kadang naik, kadang turun. Kita lawan itu semuanya untuk tetap berjuang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun resikonya, apapun rintangannya, apapun alangannya, mau panas, mau hujan, mau nggak ada motor, mau nggak ada kendaraan, semuanya. Jangan sampai kita menangis terhadap dunia, tapi tidak menangis karena mengharap akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Gak punya kerjaan, nangis, sedih. Dipecat dari kerjaannya, dari kantornya, dari usahanya, nangis, sedih luar biasa. Giliran ninggalin istiqomah biasa-biasa aja. Giliran ninggalin sholat biasa-biasa aja. Nggak ada tangisnya, nggak ada sedih-sedihnya sama Allah, nggak ada sedih-sedihnya agama Allah. Aina ghiratukum, di mana rasa cemburu kalian terhadap agama Islam, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat? Beruntung kajian sebulan sekali ya, ini jadi pecut buat kita, jadi semangat buat kita, jadi motivasi kepada kita semuanya. Kapan lagi kita mendekat kepada Allah? Kapan lagi kita mencari ilmu? Kapan lagi kita tahu, mengerti, paham bagaimana yang baik, bagaimana yang bagus dalam menjalani sebuah kehidupan yang warna-warni, kehidupan yang banyak problematika, banyak permasalahan di dalamnya, nggak muda, nggak tua, nggak laki, nggak wanita, semuanya mengeluh, ya, semuanya keluh kesah, gundah gulana terhadap urusan dunia, tapi lupa terhadap urusan akhirat. Naudzubillah, jangan sampai itu terjadi. Makanya alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sangat mahal, hal yang sangat luar biasa, yang tidak diberikan kepada sembarang orang, yang tidak diberikan kepada sembarang manusia.
Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih alam, idola kita, panutan kita, ya, suri tauladan kita, kekasih kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebaik-baik umatnya, menjadi pengikut setianya, tidaklah meninggalkan dunia ini kecuali kita sudah mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita dalam kebaikan, dalam iman dan Islam. Tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali nanti di surganya Allah berjumpa, bermuajahah, bertemu, berduduk bareng bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita semakin barokah, biar semakin manfaat ilmu apa yang kita bahas pada malam hari ini, ya, biar mantap, ya, masuk ke dalam relung-relung hati yang paling dalam, bisa diamalin, bisa dikerjain, bisa diajarkan kepada keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Kita baca doa. Kita baca doa bareng-bareng, ikutin Habib. Mudah-mudahan ya doa yang kita baca semuanya itu untuk rusuh, futuh, mono, ya, untuk apa namanya, biar mantap dalam hati kita. Biar Allah bukakan, berikan kita ilmu laduni, biar Allah berikan kita keterbukaan hati, biar Allah mantapkan dalam hati dan jiwa kita untuk menebar senyuman, untuk menebar kebaikan, untuk menebar ilmunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ayo ikutin Habib semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhili ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alisidki wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila aqal. ولا يقبل الله تعالى الأعذار البريدة والتعللات الكاذبة التي يتعلل بها أبناء الزمان في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك كقولهم إنه لا يقبل منا مهما أمرنا ونهينا، أو أنه يحصل لنا بواسطة الأمر والنهي أذى la nutikuhu wa asbaha dhalika min tawahumati man la basirata lahu wa la ghairata ala dinillah wa innama yajuzu sukut inda tahaqquqi wuqu'il adha al-kathir aw tayakkun adamul qabul wa ma wujud dhalika fal amru wan nahyu afdal wa aula ghaira annahu yusqitul wujub
wal ajab anna ahadahum idza syutima aw ukhida min malihi aw syai'an yasiran tadiku alaihi dunya la yumkinu sukut wa la yata'allalu bi syai'in min tilkal ta'allulati allati yata'allalu biha fi sukut alal munkarat falihada mahmalun muhmalun aw wajhun siwa anna aradahum wa amalahum azu alaihim min dinihim wa idza salimna lahum annahu la yasmi' minhum idza amaru aw ankaru faman alladhi yahmiluhum ala muhalati ahli munkar mu'asyaratuhum wa qad ajaba Allah alaihim tarkahum wal a'rada anhum mahma lam yastajibu lillahi wa rasulihi wa qad thabata anna alladhi yusahidul munkarat wa la yunkiruha mal qudrah syarikun li ashabiha fil ithmi wa kadzalika alladhi yarda biha wa in lam yakun hadiran indaha bal wa in kana bainahu wa bainal mawdi alladhi tu'malu fihi mithlu ma bainal masyriq wal maghrib walladhi yukhalitu ahlul munkar wa yu'ashiruhum wa in lam ya'mal bi amalihim ma'dudun indallahi minhum wa in nazalat bihim uqubatun asabathu ma'ahum wa la yanju wa la yaslamu illa bin nahyi summa bil mujanabati wal mufaraqati lahum in lam yakbalu wa yanqadu lil haqqi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita semuanya wajib, kita semuanya, bukan hanya Habib aja, bukan ustadz aja, bukan kiai aja, bukan mubalik aja yang wajib untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun itu pahit. Katakan yang benar, yang hak, meskipun itu orang yang nggak suka, nggak demen, ya. Yang dikatakan nanti sok alim, sok ustaz, sok kiai dan lain sebagainya, itu sudah hal yang lumrah, ya. Jadi mengajak kepada kebaikan, ayo ngaji di mana? Ya, di sini di Cipadu, di Gang Buntu, ya. Di sini ngaji istiqomah tiap malam Jumat awal bulan ngaji di sini. Kita mengajak kepada kebaikan, itu ibadah kepada Allah. Mencegah kepada kemungkaran, ya, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma menyuruh kepada kebaikan itu lebih gampang. Ya, menyuruh kepada kebaikan itu lebih gampang daripada mencegah kemungkaran. Susah kalau mencegah kemungkaran. Nggak enak kadang-kadang. Teman-temannya biasa ngasih duit sama kita, biasa ngasih makanan sama kita, lagi majelis sambil minum-minuman keras, kita mau cegah, sering ngasih duit, sering ngasih hadiah, nggak enak jadinya. Tapi kalau nyuruh sholat, nyuruh ngaji, biasanya cenderung lebih gampang, lebih mudah daripada mencegah kemungkaran. Makanya tugas kita semuanya sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang menjaga Islamnya untuk menyerukan, katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang kecil bilangin yang besar, tapi nggak tahu caranya, dia bilangin dengan ceplosnya, dengan polosnya. Ya, kasih tahu, Pak, ayo Pak, kita sholat berjamaah. Oh, anak baru kencur, bau kencur, bilangin orang tua begini dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasannya hati kita ada kesombongan. Padahal itu baik. Ya, ngajak sholat baik, ngajak ngaji baik, ngajak ibadah baik, ngajak sedekah baik, ngajak istiqomah baik, baik semuanya. Oh, pahala yang luar biasa yang nggak ada habisnya. Menurut kita kecil, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang besar, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya di sini dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima udzur-udzur yang tidak jelas. Ya. Dan halangan-halangan, rintangan-rintangan yang bohong, ya, yang dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang dalam meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar.
Ya, kenapa? Belum apa-apa udah pesimis. Nanti gue dikata-katain, nanti gue dibilang-bilangin begini, begitu dan sebagainya. Ya, bukan urusan kita. Dia kembali ke jalannya Allah. Tugasnya kita itu ngasih tahu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Perkara dia terima ataupun dia senang ataupun tidak, dia suka ataupun benci, dia terima hasilnya ataupun tidak terima hasilnya, urusan hidayah dan taufik itu urusannya Allah. Tugas kita menyuruh kebaikan, tugas kita mencegah kemungkaran. Perkara mau dan enggak bukan urusan kita. Perkara suka ataupun tidak bukan urusan kita. Perkara kita diterima ataupun ditolak bukan urusan kita. Itu wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh pesimis. Nggak boleh pesimis. Ya, atau kita mendapatkan ya dengan perantara amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ada gangguan, ada rintangan, ada hambatan, ada backingan dari orang-orang luar yang mencegah terhadap ma'ruf, yang jangan sampai ini menyebar kebaikan, jangan sampai ini mengajak sholawat, jangan sampai ini mengajak pengajian, jangan sampai ini mengajak zikiran kepada Allah, jangan sampai ini mengajak kepada sholawatan. Ada gangguan-gangguan yang sangat besar. Ya, di sini ada prostitusi, di sini ada jual minuman keras segala macam, ya, maksiat macam-macam segala macam. Ibarat kata dia wah, dibackingin sama misalnya dibackingin sama orang-orang besar, orang-orang kaya, pejabat, ahli politik dan sebagainya, yang punya kekuatan besar di dalamnya, sehingga orang biasa nggak berani. Ya, orang biasa, manusia sipil nggak berani untuk menghadapinya. Ada gangguan yang tidak bisa kita melawannya, Bagaimana reaksi kita, bagaimana emosi kita, atau hal-hal yang semacamnya lah. Hal-hal yang semacamnya yang kita tidak bisa berhadapan dengan orang tersebut karena ya mempunyai, kalau seandainya kita cegah atau kita suruh, kita berhadapan dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Hal-hal bahkan nyawa kita pun jadi taruhannya. Tapi kalau seandainya berani, kalau seandainya siap untuk berjuang, siap mati untuk Allah, siap mati untuk Rasulullah, itu lebih baik dan itu lebih bagus. Kenapa ya Allah? Mereka kuat, saya nggak peduli. Mereka hebat, saya tidak peduli. Yang penting ini adalah kebenaran. Yang penting ini adalah keadilan. Yang penting ini adalah kebaikan. Bodoh amat, mau dipenjara, mau dibunuh, mau dibelah-belah pun, mau dicincang-cincang pun nggak masalah. Yang penting Allah ridho, Nabi Muhammad girang sama kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sangat sulit. Kadang-kadang kita sabodo teuing, bodoh amat dalam menyerukan kepada kebaikan, dalam mencegah kemungkaran. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Karena ada hambatan yang sangat besar sekali. Makanya kita kadang-kadang tidak mempunyai cemburu terhadap agama Allah. Tidak mempunyai cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak punya cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ya, ganti baju kita, ganti peci kita pakai daster aja. Biar jadi wanita sekalian. Ya. Jadi semuanya harus memiliki cemburu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cemburu itu kepada Allah itu maksudnya gimana? Ya, tatkala agama Islam, tatkala syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi kita dihina, dicaci, dimaki, diintimidasi, dikriminalisasi, kita ingkar. Kita tidak terima, minimal ingkar fil qalb. Minimal serendah-rendahnya iman itu ingkar dalam hati. Ingkar dalam hati. Kalau nggak berani bersuara karena tidak mempunyai power, karena masyarakat biasa, masyarakat sipil yang tidak punya pengaruh yang luar biasa, duit nggak punya, jabatan nggak punya, ingkar dalam hati. Minimal, ya Allah, ya Rasulullah, Nabi saya kok dihina, Al-Quran kok diinjak-injak, demi Allah saya nggak terima, saya nggak ridho, saya nggak ikhlas. Ingkar dalam hati minimal.
Wadzalika aful iman, itu selemah-lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana, Bib? Apakah boleh, Bib, kita berdiam diri? Ya, kita berdiam ya tatkala mendapatkan rintangan dan halangan yang sangat berat. Kalau kita orang biasa-biasa aja, masyarakat sipil aja, boleh kita diam. Ya, boleh kita diam, tidak melawan hal tersebut, itu boleh. Tatkala mendapatkan rintangan dan halangan yang sangat besar, itu boleh kita diam. Ya, boleh, nggak harus melawan. Kenapa? Taruhannya mungkin nyawa, karena lemah imannya kita, karena kita masih banyak mikir berbagai macam hal, ya. Ataupun meyakini ya dakwah kita, amar ma'ruf kita, nahi mungkar kita tidak diterima bagi orang sekitarnya. Orang sekitar nggak percaya, ya. Wah, pasti nggak diterima lah kalau saya yang bicara, pasti dianggap sepele lah, pasti dianggap isapan jempol lah. Padahal benar, padahal nyata, padahal real, padahal benar itu semuanya terjadi. Tapi dia nggak yakin dengan diterimanya dakwahnya dia, amar ma'rufnya dia, menyerukan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, nggak yakin dengan hal tersebut, ya. Dia hal tersebut tidak apa-apa dia untuk melaksanakan, untuk berdiam diri. Untuk berdiam di udahlah, biarin aja, nanti ada ustadz ataupun saya ajak ustadz, habib atau kiai atau gimana untuk menyerukan kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kalau saya mah percuma, kagak didengar. Itu hal-hal seperti itu, dengan banyaknya rintangan, dengan banyaknya halangan, atau yakinnya kita tidak diterima dengan dakwah kita, dengan nahi mungkarnya kita, semuanya boleh kita berdiam diri. Tapi kalau seandainya kita amar ma'ruf dan nahi mungkar, wahada afdal wa aula, kita menyerukan kepada kebaikan, kita mencegah kepada kemungkaran, itu lebih utama, itu lebih bagus, itu lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih mulia, ya. Ghairu annahu yusqitul wujub, itu menjatuhkan kewajiban kita yang wajib buat setiap kita untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang penting kita sudah ngasih tahu, memberitahu, yang penting kita sudah nasihatin, yang penting kita sudah melarang kalau seandainya itu kemungkaran, keburukan, kemaksiatan. Tugas kita udah selesai, kita udah ngasih tahu, udah terlepas dari permasalahan tersebut, udah terlepas dari masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang aneh, ya, yang mengherankan, kalau seandainya salah satu di antara kita dicaci maki, dihina, ya, atau diambil dari harta kita, sebenarnya handphone kita diambil, ya, handphone kita diambil, barang kita diambil, ya, itu langsung nyesakkan hati dada kita, ya. Kita seakan-akan, oh nggak terima, handphone saya diambil, uang saya diambil, nggak terima langsung. Ya, kalau urusannya pribadi, kalau urusannya masalah dunia langsung dikejar-kejar, bahkan dilaporkan ke polisi. Kadang-kadang sampai seperti itu, gara-gara ngambil handphonenya aja, ya, dicari itu orang, dikejar-kejar, ya. Tidak peduli apapun yang terjadi, ya, dia nggak bisa diam, dia terus melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib sehingga orang itu ditangkap. Kenapa? Kalau urusan pribadi, urusan dunia, urusan pribadi, urusan dunia, mereka ingkarnya sampai seperti itu. Sementara urusan akhirat kita nggak ada ingkar-ingkarnya. Kita termasuk orang-orang yang dolim, orang-orang yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ini sesuatu kemungkinan, ya, bahwasannya kehormatan kita, harta kita, semuanya itu lebih mulia daripada agama mereka. Harta kita seakan-akan lebih mulia daripada sholat kita, ya. Pengajian kita ini biasa-biasa aja dibandingkan kehilangan duit 10.000 atau 100.000, ninggalin pengajian mah biasa, padahal rugi besar. Dulu ada seorang syekh, seorang imam di negeri Yaman, di negeri Hadramaut, ya. Beliau istiqomah 40 tahun. 40 tahun melaksanakan takbiratul ihram, sholat subuh bersama imam. 40 tahun, bayangin, bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang mudah, bukan waktu yang sebentar. 40 tahun sholat subuh berjamaah di masjid, takbiratul ihram bersama imam. Setelah 40 tahun tersebut, ya,
Karena istiqomah bukan jadi makmum masbuk ya, makmumnya makmum muafik, makmum yang bareng takbiratul ihramnya bareng imam. Jadi nggak pernah telat datang ke masjidnya. Ya, imam belum datang, dia udah datang duluan. Seorang walinya Allah, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun mengamalkan takbiratul ihram bareng imam. Tiba-tiba pas waktu 40 tahun lebih beberapa hari, subhanallah, dia tertimpa sakit. Namanya orang diare, gimana sih, mencret kan tahu sendiri, sedikit-sedikit ke kamar mandi, sedikit-sedikit ke kamar mandi. Akhirnya apa, gara-gara dia sakit, dia sedikit-sedikit ke kamar mandi, dia diare, akhirnya ke masjid sholat subuh terlambat ya, terlambat 1 rakaat, gak ngikut takbiratul bareng imam. Ya Allah, dia menangis minta ampun, menangis luar biasa. Ya Allah, dia mohon kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya saya istiqomah 40 tahun sudah istiqomah kepadamu ya Allah, takbiratul ihram bareng sama imam, kau terima ya Allah, matikan hamba sekarang juga ya Allah, kalau seandainya tidak bisa istiqomah kepada Engkau ya Rasulullah, ya kepadamu ya Allah. Pada waktu itu selesai sholat, Allah matikan beliau, Allah wafatkan beliau. Kenapa? Karena gara-gara cemburu terhadap agamanya. Padahal bukan nggak sholat ini, ketinggalan 1 rakaat doang. Sangat luar biasa. Cemburu terhadap agamanya, baru sholat terlambat aja. Gimana ngelihat kemungkaran? Gimana ngelihat kemaksiatan? Ya, gimana ngelihat orang yang tidak baik? Ya, gimana ninggalkan pengajian, zikiran, sholawatan, ngaji ilmu? Sangat menyesal yang sangat luar biasa. Makanya kita ya makanya kita jaga iman kita, Islam kita agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita selamat ya dari mereka, dan mereka tidak mendengarkan kita apa yang kita kasih tahu dari kebaikan, dari kemungkaran, apakah kita bisa berkumpul dengan mereka ya Habib? Ya, apakah kita bisa berkumpul dengan orang-orang ahli kemungkaran, orang ahli maksiat, orang ahli perbuatan dosa, dan boleh bergaul bersama mereka? Kalau seandainya kita bisa mendakwai mereka, ngajak mereka kepada baik, silahkan kumpul sama mereka. Tapi kalau seandainya kita takut kegerus sama mereka, lebih baik tinggalkan mereka. Lebih baik tinggalkan mereka, berpaling dari mereka, jauhin mereka. Kenapa? Takut kita kegerus, takut kita ke bawah air, susah kembalinya kepada Allah, susah lagi berbuat baik. Ya, jadi kadang-kadang kenapa? Karena apalagi kemungkaran, apalagi perbuatan dosa, lawannya nafsu dan setan biasanya. Jadi susah. Jadi lawannya nafsu dan setan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya orang yang menyaksikan kemungkaran tapi dia tidak ingkar, menyaksikan kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa, dia tidak mengingkarinya, justru nimung di dalamnya, justru ya bahkan dia mampu untuk membubarkan, ya bahkan dia mampu untuk membubarkan mereka, mengusir mereka, menjauhkan mereka, menyelesaikan mereka, ibarat kata terhadap kemungkaran tersebut, diberesin, dirapiin, ya mampu. Mal qudroh syarikun ashabi afisim, orang tersebut yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, dia itu ikut dapat dosanya juga. Padahal dia mampu. Ayo bubar, ngapain lo minum-minuman keras di sini? Bubar semuanya. Dia punya kemampuan untuk di situ. Berarti dia kalau tidak melarang orang tersebut, kalau tidak melarang anak-anak muda tersebut, berarti dia ikut berpartisipasi dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nggak ada di dalamnya, meskipun jauh di dalamnya, ya. Wa kadzalika alladzi yardha biha wa in lam yakun hadirna. Ini meskipun dia ridho, ya lah saya biar aja anak muda masih muda, ntar tobat, dia ridho, dia rela melihat perbuatan seperti itu, ya itu ikut mendapatkan dosanya juga. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Meskipun kemungkaran, kemaksiatan itu tempatnya yang sangat jauh, ya bainal masyriq wal maghrib, ya
antara barat sampai timur kemaksiatan, misalnya menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina syariat Islam, semuanya kita minimal ingkar. Ya. Tempatnya jauh kita tahu dari televisi, kita tahu dari media sosial, kita harus ingkar. Minimal harus ingkar. Waduh, gak benar ini, benar-benar gimana orang-orang di sana. Jadi ada kemungkaran dalam hati dan jiwa kita sehingga kita menjadi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkumpul dengan ahlu mungkar dan bergaul bersama mereka meskipun tidak beramal, meskipun tidak mengerjakan perbuatan mereka, ma'dudun indahum, ini yang Habib sampaikan tadi. Dia terhitung, ya, terhitung orang-orang yang ahli maksiat juga, ahli mungkar juga. Kenapa? Karena dia tidak, ya, karena dia bergabung dengan mereka. Enggak, Habib, saya duduk doang, nemanin doang, nggak minum-minuman keras. Enggak, Habib, saya ngelihat doang, ya. Saya ngelihat, ya, acara joget-jogetan, diskotik dan lain sebagainya yang banyak narkobanya, yang laki dan perempuan campur dan lain sebagainya. Ya, saya nggak ikut-ikutan, saya coba ngelihat aja. Itu ikut partisipasi di dalamnya, terhitung juga di dalamnya. Yang ditakutkan apa? Yang dikhawatirkan dan takutnya turunnya adabnya Allah. Kalau udah turun adabnya Allah, yang baik, yang buruk, yang nggak ikut-ikutan di dalamnya juga kena musibahnya, kena balaknya, kena bencananya, ya, kena bencananya, kena balasannya, kena siksa dari Allah, adab dari Allah Subhanahu wa taala, padahal nggak ngapa-ngapain. Makanya al-bala yaumus sholeh wa tholeh, orang musibah bencana itu terkena orang yang baik, orang yang jahat semuanya kena. Orang yang baik, orang yang buruk kena semuanya. Padahal kita juga berbuat baik, ngaji ini segala macam, tapi karena ada hal yang menyebabkan Allah murka di dalamnya, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho di dalamnya, Allah hancurkan, Allah binasakan, enggak peduli Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kena orang baik, kena juga orang buruk. Makanya kita hindari semuanya, saling menjaga satu dengan yang lain. Wala yanju wala yaslam illa binnahi, dan tidak bakal selamat, tidak bakal berhasil sukses kecuali dari mencegah kepada kemungkaran, mencegah kepada kemaksiatan. Kemudian apa? Dengan apa? Dengan bil mujanabati wal mufaraqah. Ya, dengan apa? Tugas kita seperti, ya, kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam, ya, yang terjadi kasus liwat, homo, lesbi dan lain sebagainya, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nabi Allah Lut udah ngasih tahu sama mereka, memberitahu kepada mereka, ini nggak boleh, ini kemungkaran. Tapi mereka tetap berbuat maksiat, mereka tetap melakukan perbuatan dosa. Ya, akhirnya Allah SWT kamu keluar. Ya, dibalik itu buminya Allah SWT, dibuat segi empat gitu. Diangkat ke langit, dijatuhkan dari langit. Ya, tanah tersebut dijatuhkan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Allah sudah memberitahu mereka, jangan, itu nggak benar, itu nggak baik. Anak saya ada loh. Ya, putri yang cantik misalnya, ada loh anak saya yang ganteng, mau, ya, perempuannya. Jadi makanya, ya, kemaksiatan itu menimbulkan bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya, dengan adanya kajian-kajian seperti ini, ya, dengan adanya kebaikan-kebaikan seperti ini, sendak-hendaknya menepis bala dari Allah Subhanahu wa taala, menepis, ya, Allah turunkan bala dari langit atau munculkan dari bumi Allah Subhanahu wa taala, sehendak-hendaknya menepis. Kalau nggak ada majelis-majelis taklim, nggak ada yang sholat subuh berjamaah, nggak ada masjidnya Allah. Jakarta udah penuh dengan lautan darah, Jakarta udah penuh, ya, Jabodetabek udah penuh dengan kemaksiatan, bala, bencana, angin topan, puting beliung, banjir, ini segala macam bisa dibalik ini. Barokahnya Rasulullah, barokahnya majelis-majelis taklim, barokahnya orang-orang tua yang memohon kepada Allah di tengah malam, barokah bayi-bayi yang baru lahir yang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, barokah wanita-wanita yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak,
ya. Makanya mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang baik, ya. Kalau udah pelaku maksiat jangan dikumpulin, hindarin, ya. Pecandu-pecandu narkoba, teman-teman yang lingkungannya tidak benar, jauhin, ya. Hindarin, kan kita udah kasih tahu, hindarin, jangan dikumpulin lagi. Kenapa? Bakal terjerumus lagi nanti, ya. Kalau mau selamat ya hindarin, berpisah dari perkumpulan ke perkumpulan mereka, ya. Biar apa? Biar selamat, biar selamat dalam kebenaran, selamat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita manusia yang baik, manusia pilihan, manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang penuh dengan keselamatan, manusia yang penuh dengan kebaikan. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah udah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah udah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah udah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali iman, Islam, dan istiqomah kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir